Shalom adik-adik. Apa kabar? Senang bertemu kalian. Coba sebelum masuk tapi percayalah semua ini kami lakukan dengan ikhlas di beberapa tempat tadi juga seperti yang sudah disampaikan oleh teman kami tadi Bang Johan juga seperti itu. Itulah keberadaan kami mohon dukungan doa dari ibu dan adik-adik di sini, anak-anak di sini supaya silaturahmi ini tidak putus, saling mendoakan kita bisa dapat rezeki dimanapun berada, dan anak-anak yang ada di sini juga menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang berbakti dan punya hikmat, dan tetap harus hormat dengan orang tuanya siapa? Ibu ya. Jadi harus terima kasih
buat Bapak dan Ibu yang telah mengunjungi kami di siang tempat ini. Kami sangat-sangat senang karena kami diperhatikan kembali, karena memang kondisi kami untuk saat ini memang lagi benar-benar drop. Sudah 1 bulan lebih kami tidak kedatangan donatur, tapi kami sangat senang ketika kami mendengar kabar beberapa hari yang lalu bahwa kami akan dikunjungi hari ini. Terima kasih banyak. Tak ada ucapan balasan dari kami selain doa terbaik kami balaskan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan menceritakan sebentar tentang sejarahnya kenapa berdirinya panti asuhan ini. Pasti Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya pasti bertanya, apa sih sejarahnya kenapa bisa berdiri? Sejarahnya berdiri ini itu berawal dari saya adalah anak dari begini dan saya mempunyai ayah. Berawal dari yang berniat untuk mendirikan panti asuhan ini adalah ayah saya. Kenapa? Karena ayah saya memiliki sebuah trauma, yaitu pernah dijobloskan ke dalam penjara karena masalah menikahkan anak di bawah umur. Nah, kalau umur anak sudah 17, masih sebelum 17 tahun itu belum bisa untuk dinikahkan. Namun kemarin itu pada waktu itu ada saudara dari Riau datang ke tempat ayah, ke tempat bapak, bilang mau menikahkan adiknya. Tapi perwakilan itu adalah ayah saya yang bertanggung jawab. Namun ayah saya bilang, saya bisa menjadi wali orang tua kamu, tapi dengan persyaratan adik kamu harus dinyatakan bahwa anak itu sudah umur 17 tahun di atas. Kalau anak sudah anak perempuan sudah umur 17 tahun di atas, sudah bisa berkeluarga, ya kan? Namun ternyata setelah berlanjutnya pernikahan selama beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian, ternyata polisi dari Riau datang ke rumah melakukan penangkapan terhadap ayah saya. Lalu ayah saya pun heran, kenapa saya ditangkap, saya membuat satu kesalahan apa? Lalu polisi menyatakan mengeluarkan surat bahwa ayah saya dituduh menikahkan anak di bawah umur. Lalu ayah saya juga mengeluarkan, dia juga punya bukti bahwa anak itu sudah umur 17 tahun, sudah umur di atas 17 tahun. Lalu ayah saya juga mengeluarkan suratnya sama. Namun polisi Riau bilang karena ini permasalahannya di Riau, jadi bapak kami bawa ke Riau. Namun kondisinya itu pada saat itu, kenapa ayah saya benar-benar terpukul? Karena satu, ayah saya itu sebenarnya tidak tahu membaca dan tidak tahu berbahasa Indonesia. Nah, di situ ternyata ketika di Riau suratnya itu rupanya surat aslinya itu sudah diserahkan ke polisi. Itulah kenapa kurangnya ayah saya kurang pengetahuan. Pas pula kondisinya itu kemarin saya juga tidak di situ. Kenapa karena kami juga dibesarkan dari panti asuhan. Jadi masalahnya kami bukan di situ juga, tapi kami berada di panti asuhan juga pada saat itu. Jadi kami ini sebenarnya memang benar-benar dari orang susah dan dibesarkan di panti asuhan. Buat perhatiannya, buat dukungannya siang ini. Oke, adik-adik coba berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Oke, saking kami senangnya ibu bapak, adik-adik kita juga sudah mempersiapkan tarian. Gimana, setuju? Setuju! Siap, apa lagi sampai kamu adik? Kosong. Di Pekanbaru, lalu ada di Bandung dan di Jakarta. Dan tidak kebetulan Tuhan percayakan saya jadi ketua panitianya, dan bersama-sama dengan kami ada abang-abang kami dan kakak kami. Ini Bang Stanley, tamu 88, itu ada Bang Joni di luar sama Bang Yosef itu 87. Lalu adik kita Rosa, kami sedang Kami sudah mendengar tadi banyak cerita inspirasi bagaimana perjuangan. Terima kasih banyak buat semuanya, Bapak dan Ibu, Kakak yang telah mengunjungi kami tempat ini. Jujur kami sangat senang dan kami sangat bahagia ya dengan kedatangannya. Kami juga minta maaf jika penyambutan kami kurang menyenangkan di hati atau tingkah lakuan yang kurang sopan atau gimana. Kami minta maaf. Untuk kedepannya kita berharap ini bukan pertemuan terakhir kita, tapi kita memiliki pertemuan selanjutnya. Amin. Kita doakan juga, berdoa supaya sahabat selamanya. Oke. Satu. Video Indonesia Perempuan Sahabat Selamanya. Oke. 1, 2, 3. Pasar Indonesia. Putri. Sama gue. Terima kasih ya. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Bu. Kami pamit. Dadah.
kasih ya, terima kasih ya. Bersalaman.